Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsai Mania Plus 62 Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari bahan bonsai yang sudah cukup terkenal atau bahkan sangat terkenal dan menjadi buruan, yaitu bahan bonsai serut alias Straplus asper. Sebelumnya saya membahas bahan bonsai ini khusus untuk para bonsai mania pemula atau yang masih baru-baru tahap belajar sama seperti saya dan belum terlalu mengenal sifat-sifat dari berbagai macam bahan bonsai. Oleh karena itu saya mengambil contoh bahan bonsai yang sudah populer saja, yaitu dari bahan bonsai serut. Serut adalah pohon atau tumbuhan yang berkayu keras dan ada yang hidup sebagai semak-semak, ada pula yang bisa tumbuh tinggi besar sampai puluhan meter tergantung tumbuhnya di mana. Kalau di tempat yang tidak ada penghalangnya atau di tempat lapang, tentu saja pohon serut ini bisa tumbuh sampai puluhan meter tingginya, dengan diameter bisa mencapai di atas 50 cm. Lain halnya kalau serut ini tumbuh di tebing-tebing, di pinggiran sungai yang rimbun atau di bawah rimbunan pohon lain seperti di tepi hutan, tentunya dia akan tumbuhnya merunduk mencari cahaya ke arah samping. Tapi sebelumnya akan saya bahas kekurangan dari bahan bonsai serut ini. Yang pertama yaitu dari akarnya. Untuk bahan bonsai ini biasanya akarnya tidak terlalu banyak, apalagi kalau tumbuh di tebing-tebing. Berbeda dengan bahan bonsai misalnya jenis ficus, biasanya akarnya akan banyak melingkar sehingga kita banyak pilihan akan menahap akar yang bentuknya sesuai dengan yang kita harapkan. Apalagi kalau serut-serut hasil tongkelan, biasanya untuk pohon yang sudah cukup besar itu akar yang besar atau akar yang dominan tidak lebih dari 4 jumlahnya, dan itu membuat susah mau dibentuk seperti apa bonsainya. Dan untuk mengatasi akar-akar yang demikian, biasanya dari hasil dongkelan sering dijadikan serut dengan gaya yang tumbuh di atas batu atau biasa disebut on rock, untuk mengatasi permasalahan jumlah akar yang sedikit itu. Untuk mengatasi permasalahan pada jumlah akar serut yang sedikit, biasa dilakukan dengan cara pecah batang atau pecah akar, di mana bahan bonsai tadi akan dipecah jadi beberapa bagian pada bagian pangkalnya, dan nanti akan diarahkan memutar biasanya agar akarnya menjadi semakin banyak dan proporsional. Apalagi untuk gaya-gaya formal itu kan akarnya harus keliling, harus ke segala arah. Lain lagi kalau serut itu hasil stek atau hasil cangkokan, biasanya secara alami akan tumbuh memutar akarnya. Jadi itu solusi untuk akar dari serut, dan kelemahan dari bahan bonsai serut yaitu akarnya. Terus kelemahan lain dari bahan bonsai serut ini terletak pada media tanamnya. Biasanya pohon serut tidak terlalu suka media yang becek, juga tidak suka media yang terlalu kering. Apabila tidak di ground langsung, harus diperhatikan medianya, karena kalau telat nyiram, apalagi kalau musim kemarau atau musim panas, 2-3 hari tidak disiram, biasanya akan layu dan daun-daunnya akan rontok. Begitupun kalau terlalu becek atau terlalu banyak airnya,
cepat sekali membusuk akar-akarnya, rambat ke arah batangnya sehingga menyebabkan bonsai serut bisa almarhum. Oke sobat, sampai lupa tambah satu lagi kelemahannya, yaitu pada kulit dari serut yang tipis. Kambiumnya tidak terlalu tebal, jadi kalau dikawat itu harus sering dikontrol. 3 bulan sekali itu kawat sudah harus dilepas lilitannya, karena bekasnya itu akan dalam dan cukup susah untuk memulihkan kulitnya. Apabila bekas kawatnya sudah terlalu dalam, harus menunggu sampai berbulan-bulan, bahkan kalau sudah terlanjur tua serutnya bisa menunggu tahunan baru kulit atau kambiumnya akan pulih. Ya, setelah tadi membahas tentang kelemahan dari bahan bonsai serut, sekarang akan saya bahas kelebihannya. Yang pertama dari segi daunnya. Daun-daun dari serut sudah kecil dari sananya, dalam artian ukurannya di bawah 5 cm. Jadi walaupun jarang di pruning, nanti kalau sudah naik ke atas pot akan cepat sekali mengecil dengan sendirinya. Samping itu daunnya juga daun tunggal dan letaknya selang-seling, sehingga mudah sekali untuk diatur atau dirapihkan. Sifat kedua masih berkaitan dengan daun. Tumbuhnya tunas atau tunas daun ini untuk serut sangat mudah, bahkan kalau habis dipangkas atau dipruning, dari bekas pangkasan ini akan tumbuh beberapa tunas sekaligus, dan kita akan dengan mudah untuk memilih tunas yang akan dipertahankan atau digunakan untuk membentuk bonsai. Ini yang paling saya sukai dari pohon serut. Kelebihan kedua, ranting-ranting, dahan atau cabang dan anak cabang dan seterusnya tadi cukup lentur dan mudah sekali dikawat, tidak mudah patah. Lalu kelebihan lainnya dari bahan bonsai serut, apabila ganti media, misalnya ganti tanah, bahan bonsai serut ini tidak mudah mati. Demikian juga apabila sudah menjadi bonsai, mudah dipindah-pindah ke media lainnya, asalkan setelah diganti media dilakukan pengurangan daun atau pruning, lalu diletakkan di tempat yang teduh. Dalam beberapa minggu biasanya akan segera tumbuh tunas-tunas baru, karena serut ini termasuk tumbuhan yang bergetah. Biasanya memang tumbuhan yang bergetah itu mudah sekali untuk hidup lagi walaupun sudah dipindah-pindah media. Juga mudah dibentuk menjadi bonsai sesuai dengan keinginan kita, mudah diliuk-liukan, walaupun dengan liukan ekstrim tapi tidak mudah mati. Ya sobat bonsai, demikian tadi kelebihan dan kekurangan dari bahan bonsai serut menurut sepanjang pengamatan dari saya. Mungkin ada tambahan atau hal-hal yang kurang sesuai mengenai pembahasan saya di atas tadi, boleh sobat komentar untuk kritik dan sarannya. Silakan komentar. Saya akan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, karena akan menambah wawasan baik untuk diri saya sendiri maupun bagi penggiat bonsai lainnya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsai mania, mantap.